Pernah makan bakso beranak? Yang isinya gede, terus di dalamnya ada bakso-bakso kecil? Nah, di Semarang ada satu warung bakso beranak yang katanya nggak pernah sepi, rame terus dari pagi sampai malam. Tapi, kalian tahu nggak? Di balik rame dan larisnya warung ini, katanya ada pesugihan yang minta tumbal. Wajah takut. Serem nggak tuh? Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Manakala Berkisah. Tempatnya cerita-cerita misteri, kisah pesugihan, dan hal-hal gaib yang bikin bulu kuduk berdiri. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik like, komen, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat bawain cerita-cerita mistis yang bikin penasaran. Tulis juga di kolom komentar sholawat terbaik kalian, biar kita sama-sama dapat berkah dari cerita ini. Dan jangan lupa juga, kalian komen dari daerah mana, siapa tahu daerah kalian juga punya kisah seram kayak gini. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Semarang, mungkin kalian tahu banyak tempat makan yang unik dan hits di sana. Mulai dari nasi ayam khas Semarang, lumpia, sampai berbagai varian bakso yang gak kalah kreatif dari kota-kota lain. Tapi di antara banyaknya pilihan, ada satu warung bakso yang cukup mencolok. Bukan karena tempatnya mewah, bukan juga karena promosi yang gila-gilaan, tapi karena satu hal. Selalu rame, gak kenal waktu. Warung bakso ini dikenal dengan menu andalannya, yaitu bakso beranak. Buat kalian yang belum tahu, bakso beranak itu bentuknya gede banget, dan di dalamnya ada bakso-bakso kecil kayak anak-anaknya. Mungkin kalau dilihat sekilas, lucu ya? Kreatif juga. Tapi yang bikin orang makin tertarik datang ke warung ini bukan cuma bentuknya, melainkan karena katanya, rasanya beda dari semua bakso yang pernah mereka coba. Gurihnya tuh kayak ada sentuhan khusus. Kuahnya bening tapi kaya rasa. Dagingnya padat tapi lembut. Dan yang paling aneh, banyak pelanggan yang bilang, sekali makan, besok pasti pengin balik lagi. Kayak ketagihan, tapi bukan cuma karena enak. Dari luar, warung ini biasa aja. Bahkan bisa dibilang sederhana banget. Papan nama cuma dari triplek, bangkunya kayu panjang, dan spanduk menunya udah agak pudar warnanya. Tapi anehnya, walaupun tempatnya gitu-gitu aja, pelanggannya gak pernah habis. Orang antre dari siang sampai malam. Bahkan waktu hujan deras pun tetap ada yang datang pakai jas hujan, nekat duduk sambil nunggu giliran makan. Di Google Maps, reviewnya juga rame banget. Banyak yang kasih bintang 5 dan bilang, ini bakso ternak di Semarang. Tapi, dari sanalah semua keanehan mulai terasa. Ada satu hal yang bikin warga sekitar mulai bertanya-tanya. Kenapa bisa rame terus? Padahal gak pernah kelihatan promosinya? Gak ada akun media sosial resmi? Gak pernah ada promo beli satu gratis satu? Bahkan spanduk promonya pun jarang diganti. Tapi setiap kali lewat situ, selalu aja penuh. Apalagi lokasinya bukan di jalan utama. Letaknya justru di gang kecil, agak masuk ke dalam, bahkan mobil susah buat parkir di sana. Orang-orang harus jalan kaki beberapa meter dari jalan besar untuk bisa sampai ke warung itu. Seorang warga, sebut saja Pak Tarmo, yang tinggal gak jauh dari warung itu, pernah ngomong ke salah satu pelanggan. Mas, saya heran loh, ini warung kayak gak pernah tidur. Dulu pas pertama buka sih sepi. Tapi sejak tahun kemarin, tiap hari kayak pasar malam. Kadang sampai jam 2 pagi masih ada yang makan. Herannya, pegawainya gak pernah kelihatan capek. Pelanggan yang ditanyai cuma senyum dan bilang, iya pak, enak banget soalnya, rasa kuahnya tuh beda. Gak ngerti juga kenapa, tapi tiap habis makan di sini tuh rasanya plong, kayak lega. Besok-besok malah pengin kesini lagi. Nah, kalimat kayak gitu tuh yang bikin warga sekitar makin penasaran. Kok bisa pelanggan merasa plong setelah makan? Apa karena kenyang? Atau karena sesuatu yang lain? Yang bikin tambah merinding, beberapa orang pernah cerita kalau mereka mimpi aneh setelah makan di sana. Salah satu pengunjung, mahasiswa dari luar kota yang kos di daerah itu, pernah cerita di Twitter, yang sekarang udah dihapus. Kalau dia mimpi didatangi sosok perempuan tua pakai kebaya lusuh, sambil nanya, kamu suka ya makananku? Besok datang lagi ya, tapi bawa teman, yang bisa kubawa juga. Waktu dia bangun, badannya dingin, keringat dingin, dan perutnya mual. Besoknya, dia muntah-muntah dan sempat dibawa ke klinik. Anehnya, hasil pemeriksaan gak ada yang aneh. Tapi sejak saat itu, dia gak pernah mau makan di warung itu lagi.
Bahkan kalau lewat aja, dia muter jauh. Cerita-cerita kayak gitu sebenarnya gak pernah muncul di media besar. Tapi dari mulut ke mulut, cerita aneh tentang warung bakso beranak ini mulai menyebar. Ada yang bilang mereka pernah lihat bayangan hitam di pojokan warung. Ada yang merasa kayak diikuti setelah makan di sana. Bahkan ada yang bilang, tiap hari Jumat Kliwon, warung itu tetap buka dan ada pelanggan misterius yang datang naik motor tua tanpa plat, pakai jaket hitam, dan helm full face, gak pernah dilepas. Dia selalu masuk, duduk di pojok, makan, lalu pergi tanpa bayar, tanpa ngomong sepatah kata pun. Anehnya, pegawai warung gak pernah bereaksi aneh. Seakan-akan itu hal biasa. Orang-orang makin curiga, tapi gak ada yang berani tanya langsung. Soalnya, pemilik warung dikenal kalem dan baik. Gak pernah marah, selalu ramah. Tapi entah kenapa, tatapan matanya dingin. Kayak gak punya ekspresi. Bahkan kalau senyum pun, senyumnya kayak gak sampai ke mata. Kata orang Jawa, senyum tapi ora endue rasa. Seseorang pernah nyeletuk. Saya gak tahu kenapa, tapi kalau lihat beliau, rasanya kayak ada hawa berat. Enteng di mulut, tapi berat di dada. Bahkan lebih seram lagi, ada satu kejadian yang sempat bikin geger satu RT. Suatu malam, listrik di seluruh daerah itu padam. Tapi anehnya, warung bakso itu tetap terang benderang. Warga yang lewat kaget, karena warung itu masih buka, lampunya nyala semua, dan pelanggan tetap makan seperti biasa. Padahal satu kampung gelap gulita. Waktu ditanya, pemilik warung cuma bilang, "Alhamdulillah genset kami bagus." Tapi waktu siang harinya dicek, gak ada genset di dapur. Bahkan gak ada suara mesin waktu malam itu. Cerita ini makin menyebar luas, dan makin banyak orang datang ke sana bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngebuktiin sendiri. Tapi seperti biasa, warung itu tetap rame, tetap laris, dan tetap penuh tawa dari para pengunjung. Seakan-akan gak pernah ada yang aneh. Cuma satu hal yang selalu diingat oleh warga sekitar. Siapapun yang pertama kali makan di sana, pasti bakal datang lagi. Mau tinggal jauh, atau cuma lewat. Kayak ada yang narik buat balik. Dan dari situlah muncul bisik-bisik. Jangan-jangan bukan cuma rasa enak yang narik orang, tapi ada sesuatu yang lebih besar, yang minta diberi makan. Nama asli pemilik warung itu sebenarnya gak banyak yang tahu. Orang-orang cuma manggilnya Pak De. Lelaki parubaya, penampilannya sederhana, gak neko-neko. Selalu pakai baju koko atau kaos polos, topi kecil, dan sendal jepit. Senyumnya ramah, bicaranya sopan, dan hampir gak pernah marah. Tapi di balik sikapnya yang kelihatan biasa aja, konon, Pak De punya masa lalu yang kelam dan penuh rahasia. Menurut cerita warga lama, warung bakso itu dulunya kecil banget. Buka sekitar tahun 2015-an, hanya ada satu gerobak, 2 bangku kayu panjang, dan 1 meja. Letaknya masih sama, di gang kecil yang jarang dilalui orang. Waktu itu, setiap harinya paling cuma 3-5 orang yang datang. Bahkan seringkali, dari pagi sampai sore, gak ada satupun pelanggan yang mampir. Tapi meskipun sepi, Pak De tetap bertahan. Gak pernah terlihat stres, gak pernah ngeluh, selalu masak dengan sabar. Tapi suatu hari, segalanya berubah drastis. Ada satu kejadian yang katanya jadi titik balik warung itu. Malam itu, menurut warga sekitar, Pak De sempat terlihat keluar rumah pas tengah malam. Dia jalan kaki sendirian ke arah belakang perkampungan, melewati sawah dan jembatan kecil yang menuju ke daerah pinggir kali. Tempat itu dikenal angker, jarang dilalui orang, apalagi malam-malam. Waktu itu juga malam Jumat Kliwon. Salah satu warga, Mas Eko, yang waktu itu sedang pulang kerja malam, sempat melihat Pak De dari kejauhan. Dia bilang, "Saya kira dia cuma buang air kecil atau jalan malam, tapi pas saya intip, dia berdiri lama banget di bawah pohon beringin besar di pinggir kali. Diam aja, gak gerak, kayak ngobrol sama seseorang, tapi gak ada siapa-siapa di situ." Besoknya, Pak De tetap buka warung seperti biasa. Tapi sejak hari itu, pelanggannya mulai berdatangan. Awalnya 1-2, lalu makin banyak, dan makin banyak. Sampai akhirnya, dalam waktu sebulan, warung yang tadinya sepi itu jadi warung paling rame di seluruh kampung. Orang-orang awalnya mengira ini cuma kebetulan.
Mungkin Pak De ganti resep, atau mungkin ada yang review di media sosial. Tapi yang aneh, gak ada satupun review di internet tentang warung ini di awal-awal viralnya. Gak ada promosi, gak ada yang tahu siapa yang mulai bawa pelanggan rame-rame ke situ. Tiba-tiba aja, semua orang bilang, bakso Pak De enak banget. Dan disinilah cerita pesugihan mulai beredar. Konon, malam ketika Pak De pergi ke bawah pohon beringin itu, dia melakukan semacam perjanjian. Sosok yang ditemuinya bukan orang biasa. Menurut kepercayaan Jawa, tempat itu dikenal sebagai lokasi tempat tinggal Kiai Lurah, sesosok makhluk halus penunggu sungai yang sering disebut dalam ritual-ritual pesugihan. Orang-orang bilang, siapapun yang ingin kaya instan dan punya usaha sukses, bisa datang ke sana, tapi syaratnya berat. Harus ada tumbal. Jenis tumbalnya pun beda-beda, tergantung permintaan. Ada yang diminta hewan seperti ayam cemani, kambing hitam, atau ular. Tapi dalam kasus tertentu, terutama kalau keinginannya besar, seperti minta usaha gak pernah sepi, yang diminta adalah tumbal manusia. Sejak warung itu laris, beberapa kejadian mulai terasa janggal. Ada satu kejadian yang bikin warga curiga. Seorang bocah kecil, anak dari pedagang sayur di dekat situ, sering disuruh ibunya antar pesanan bakso ke rumah. Suatu malam, anak itu gak pulang-pulang. Orang tuanya panik, warga mulai cari-cari, dan terakhir kali dia terlihat adalah saat masuk ke dapur warung Pak De. Tapi waktu ditanya, Pak De bilang anak itu gak pernah datang. Anehnya, rekaman CCTV warung hari itu hilang. Warga sempat ribut, bahkan ada yang curiga mau lapor polisi. Tapi karena gak ada bukti jelas, kasusnya menghilang begitu saja. Bahkan beberapa hari kemudian, orang tua si anak tiba-tiba pindah rumah diam-diam, tanpa pamit. Sejak saat itu, warga mulai bisik-bisik. Apa benar ada yang dikorbankan buat warung ini? Cerita makin mengerikan saat seorang mantan pegawai warung buka suara secara anonim di sebuah forum internet. Dia mengaku pernah kerja di dapur warung itu selama hampir 6 bulan. Awalnya biasa aja, masak, bersih-bersih, bantu plating. Tapi setelah sebulan, dia mulai merasa ada yang aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak De akan masuk ke dapur sendirian. Dia masak sendiri satu porsi bakso khusus, beda dari yang lain. Baksonya besar banget, warnanya agak gelap, dan dikasih kuah yang lebih kental. Setelah itu, Pak De akan keluar dan menyajikan bakso itu ke satu pelanggan misterius yang selalu duduk di pojok dekat jendela. Pelanggan itu gak pernah ngomong, wajahnya gak kelihatan, dan anehnya, kursi tempat dia duduk selalu basah sehabis ditinggal. Pegawai itu juga bilang, dia pernah secara gak sengaja buka lemari kecil di dapur yang biasanya selalu dikunci. Di dalamnya, dia ngelihat ada benda-benda aneh. Boneka wayang rusak, rambut manusia, kain kafan sobek, dan toples kecil berisi darah beku. Setelah itu, dia mulai sering sakit, mimpi buruk, dan akhirnya resign tanpa berani ngomong apa-apa ke Pak De. Warga sekitar juga pernah melihat ritual aneh. Ada yang bilang, tiap malam Jumat Kliwon, aroma dupa tercium dari dalam warung, padahal warung masih buka dan pelanggan tetap ramai. Tapi begitu aroma itu muncul, suasana warung jadi lebih dingin, pelanggan yang makan jadi diam, dan beberapa terlihat melamun. Seolah-olah mereka sedang kesurupan halus. Pak De sendiri gak pernah komentar soal semua rumor itu. Setiap kali ditanya, dia cuma ketawa kecil dan bilang, "Ah, gosip-gosip kayak gitu mah biasa, Mas. Namanya juga orang iri lihat kita rame." Tapi anehnya, gak ada satupun kompetitor yang bisa bertahan buka warung di sekitar sana. Ada satu tukang mie ayam yang sempat buka tepat di seberang warung Pak De. 2 bulan pertama, pembelinya lumayan. Tapi masuk bulan ketiga, pembelinya turun drastis. Bahkan istri si penjual mie ayam tiba-tiba sakit keras tanpa sebab, dan anaknya kesurupan tiap malam. Mereka akhirnya tutup warung, jual semua peralatan, dan pindah kota. Pemiliknya sempat bilang ke tetangga, "Gak bisa, Mas. Kita diganggu terus. Kayaknya kita gak boleh buka di situ." Dan lebih serem lagi, Pak De sempat ngasih satu kalimat yang bikin bulu kuduk merinding. "Saya udah bayar mahal buat warung ini laris. Mas, yang penting sekarang, semua mangkuk bakso yang keluar dari sini, harus ada isinya." Setelah bertahun-tahun beroperasi dengan laris manis, warung bakso beranak milik Pak De akhirnya mengalami sesuatu yang tak terduga.
Bukan karena sepi pelanggan, bukan pula karena bangkrut. Tapi karena salah satu pelanggan yang datang malam itu tidak seperti biasanya. Dia bukan orang biasa. Dia bukan hanya seorang pembeli yang penasaran ingin mencoba bakso viral. Tapi sosok yang entah datang dari mana, yang akhirnya membuka tabir gelap yang selama ini tertutup rapat. Kejadian itu terjadi pada malam Jumat Kliwon, seperti malam-malam sakral lainnya di warung itu. Suasana warung malam itu agak berbeda dari biasanya. Beberapa pelanggan terlihat gelisah. Ada yang tiba-tiba muntah setelah suapan pertama, ada pula yang tiba-tiba menangis pelan tanpa alasan. Bahkan salah satu pegawai warung, yang baru bekerja 2 minggu, pingsan di dapur tanpa sebab yang jelas. Tapi Pak De tetap tenang. Seperti biasa, dia hanya berdiri di depan meja kasir. Matanya mengawasi setiap gerakan dengan tatapan datar yang dingin. Tiba-tiba, masuklah seorang perempuan muda. Penampilannya sederhana, mengenakan kerudung abu-abu dan jaket lusuh. Tapi ada yang aneh dari tatapan matanya. Tatapannya tajam, dalam, seperti bisa menembus isi kepala siapapun yang dipandangnya. Dia duduk di pojok warung yang biasa ditempati pelanggan misterius. Tapi malam itu, tak ada pelanggan misterius yang datang. Bangku itu kosong, dan anehnya, tidak ada jejak air seperti biasanya. Perempuan itu hanya memesan 1 porsi bakso beranak. Tapi bukan itu yang membuat suasana berubah, melainkan ketika dia selesai makan dan mendekati Pak De. Dengan nada pelan, dia berkata, "Sudah cukup, Pak. Waktunya habis." Seketika, suasana warung menjadi hening. Bahkan suara sendok dan mangkuk tak terdengar. Pak De terlihat kaku. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Dia tidak menjawab, hanya mematung di tempatnya. Perempuan itu lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecilnya. Sebuah kain mori kuno yang tampak usang, dengan bercak merah seperti darah di beberapa bagian. Ia meletakkannya di meja kasir, tepat di depan Pak De. "Kamu tahu ini milik siapa, kan?" katanya lagi. Pak De terdiam. Tapi dari sorot matanya, terlihat jelas bahwa dia tahu. Sangat tahu. Kain mori itu adalah milik salah satu tumbal. Salah satu korban yang konon tidak pernah ditemukan mayatnya. Dan kehadiran perempuan itu malam itu, bukan untuk makan tapi untuk menagih janji. Entah siapa dia sebenarnya. Ada yang percaya dia adalah anak dari salah satu korban, ada pula yang mengatakan dia adalah perantara dari dunia lain, dikirim untuk mengakhiri perjanjian yang terlalu banyak memakan nyawa. Setelah malam itu, keesokan harinya, warung Pak De tiba-tiba tutup. Papan nama dicopot. Bangku dan meja tidak lagi ada. Warung itu kosong, seperti tak pernah dihuni. Warga sekitar bingung, karena malam sebelumnya mereka masih melihat warung itu ramai. Bahkan ada yang sempat makan di sana. Tapi pagi harinya, semuanya lenyap. Dan yang paling aneh, Pak De menghilang. Rumahnya kosong, pintunya terkunci dari dalam, tapi tidak ada satupun jejak kehidupan. Semua barang masih utuh, kecuali satu lemari besi di dalam kamar yang terbuka, berisi benda-benda ritual yang menyeramkan, foto-foto pelanggan, boneka jerami, dan puluhan kertas bertuliskan aksara Jawa kuno dengan darah. Polisi sempat datang untuk menyelidiki, tapi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada jejak kabur, tidak ada bukti penculikan. Bahkan anehnya, semua CCTV di area itu rusak di malam yang sama. Namun yang membuat merinding adalah sebuah rekaman suara yang ditemukan di handphone salah satu pegawai warung yang hilang kontak sejak malam itu. Dalam rekaman tersebut terdengar suara Pak De sedang menggumamkan sesuatu dalam bahasa Jawa halus, yang kalau diterjemahkan berbunyi, "Yen wis tekan wektune, aku bakal bali. Dudu menyang omah. Nanging menyang panggonanku sakdurunge, ing ngendi kabeh iki diwiwiti. Kalau sudah waktunya, aku akan pulang. Bukan ke rumah, tapi ke tempat asal aku, tempat semua ini dimulai." Sejak malam itu, warung itu dibiarkan kosong. Tapi warga yang lewat sering mendengar suara panci dan gelas beradu dari dalam. Ada pula yang mencium aroma kuah bakso setiap malam Jumat Kliwon, padahal bangunan itu terkunci rapat dan sudah tak terurus. Bahkan beberapa orang mengaku melihat bayangan pria tua mengenakan baju koko putih, berdiri di dalam, tersenyum menghadap jendela, seperti sedang menunggu pelanggan. Dan kisahnya belum selesai. Setahun setelah warung itu tutup, ada seseorang dari luar kota yang datang.
Seorang pria muda, katanya ingin membuka warung bakso dengan konsep yang sama di lokasi itu. Warga sudah memperingatkan, tapi dia bersikeras. Katanya, dia penggemar bakso Pak De, dan ingin melanjutkan warisan yang ditinggalkan. Tapi baru 2 minggu setelah warung barunya buka, pria itu ditemukan meninggal dunia di dalam dapur. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, dan di tangannya menggenggam kertas lusuh bertuliskan, "Mangkuk sudah penuh, tumbal sudah cukup, tapi rasa lapar takkan pernah kenyang." Sejak itu, bangunan bekas warung Pak De dikosongkan sepenuhnya dan dikeramatkan. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi merenovasi. Bahkan ada kabar bahwa pemilik tanah memutuskan menjual lahan itu dengan harga sangat murah, tapi tak ada satupun yang berani membelinya. Karena bagi warga, itu bukan sekadar tempat makan, tapi tempat yang pernah jadi gerbang antara dunia nyata dan dunia gelap. Kini, kisah warung bakso beranak itu hidup dalam cerita. Dari mulut ke mulut, dari satu pengunjung ke pengunjung lain. Ada yang percaya, ada yang menertawakan. Tapi satu hal yang pasti, jika kalian pernah merasa bakso itu terlalu enak untuk jadi nyata, mungkin memang bukan rasa daging sapi biasa yang kalian nikmati. Nah, itu dia kisah misteri di balik warung bakso beranak yang katanya laris manis karena pesugihan. Tapi ya, percaya nggaknya balik lagi ke kamu. Namanya juga cerita urban legend, ya kan? Tapi satu hal yang pasti, setiap tempat punya cerita, dan gak semuanya bisa dijelaskan pakai logika. Kalau kamu lagi jalan-jalan ke Semarang dan nemu warung bakso yang mangkuknya gede banget, dagingnya empuk banget, dan rasanya kayak gak biasa, coba ingat-ingat lagi cerita ini. Siapa tahu kamu duduk di meja yang sama kayak pelanggan misterius itu. Lilin 2, dan kalau kamu punya pengalaman horor atau cerita seram lainnya, langsung aja share di kolom komentar. Kita bakal bacain di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya di channel ini. Tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk perlindungan, dan jangan lupa kasih tahu kami kamu nonton dari kota mana. Kita pengen tahu, cerita ini udah sampai sejauh mana nih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kalau kamu ngerasa tempat makan itu terlalu enak untuk jadi nyata, mungkin memang bukan rasa biasa yang kamu nikmati. Bulan sabit selamat malam, dan hati-hati kalau lapar tengah malam.